Salam jumpa saudara, Anda bersama kami dalam Breaking News. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti pantauan hilal untuk penetapan Idul Adha 1446 Hijriah sekaligus proses dari sidang isbat yang berlangsung di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami juga akan menghadirkan ragam berita dan cerita jelang Idul Adha dan puncak haji yang akan dilaporkan langsung dari Arab Saudi. Saya Tifal Solesa bersama Anda. Dan kita mulai dengan informasi pertama, fokus perhatian kami tertuju di Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemerintah hari ini menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah sekaligus penentuan Hari Raya Idul Adha 2025. Sidang isbat digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Sidang diawali dengan seminar posisi hilal yang diikuti para ahli astronomi dan ilmu falak dari berbagai lembaga. Kementerian Agama akan menerima laporan penentuan Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal dari 114 titik pantauan di seluruh Indonesia. Hasilnya nanti akan diumumkan oleh Menteri Agama malam nanti. Sidang isbat pun dihadiri perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat. Di sisi lain, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 2025 jatuh pada Jumat 6 Juni mendatang. Muhammadiyah menetapkan 6 Juni sebagai Hari Raya Idul Adha berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Berdasarkan hasil penghitungan tim Muhammadiyah, hilal penanda Idul Adha tampak saat matahari terbenam pada hari Selasa 27 Mei 2025 ini. Maka 1 Zulhijjah menurut Muhammadiyah jatuh pada hari Rabu 28 Mei. Sementara hari Arafah atau 9 Zulhijjah jatuh pada Kamis 5 Juni. Jika nanti terdapat perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Adha, pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau semua pihak bisa saling menghargai. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwasannya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 dan puasa Arafahnya hari Kamis tanggal 5 Juni. Sebagai masyarakat umat Islam yang mungkin berhari raya berbeda dengan yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, ya kita bertoleransi, kita menghargai keyakinan masing-masing, yang penting kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Hari Raya Idul Adha 2025 yang akan ditetapkan pemerintah bisa bersamaan dengan Muhammadiyah yakni pada 6 Juni mendatang. Menak Nasaruddin Umar menyatakan saat ini posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh Indonesia sudah di atas ufuk terutama di kawasan Sumatera. Jika petang ini hilal tampak, perayaan Idul Adha akan dijalankan bersamaan. Menak juga akan mendengar tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia dan para peserta sidang isbat lainnya sebelum menetapkan keputusan resmi awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Sidang isbat, Pak. Persiapan sidang. Ya, kami mau ke sana ini sekarang. Ada sedikit yang dikasih tahu ke masyarakat. Iya, kita berharap seperti bulan Ramadan kemarin awalnya bersatu, kemudian akhirnya juga lebaran bareng. Dan ini pun juga kita bermohon kepada Allah ya, semoga karena kan sudah di atas 3 derajat ya, sudah di atas imkan rupiah. Dan dengan demikian sudah dimungkinkan untuk kita melihat bulan, terutama di kawasan Sumatera ujungnya di Aceh. Jadi insya Allah berdoa. Kita mulai cek pengamatan hilal di sejumlah daerah. Pantauan di Merauke, Papua Selatan terkendala cuaca mendung. Tim Falakiyah memprediksi kemungkinan hilal terlihat sangat kecil karena belum masuk kriteria rukyat hilal minimal di angka 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pemantauan hilal digelar di pos observasi bulan DDI Lampu 1 menggunakan 2 unit teleskop milik BMKG Jayapura.
Bergeser ke wilayah Indonesia Tengah, persisnya di Makassar, Sulawesi Selatan, pantauan hilal berlangsung di Center Point of Indonesia. BMKG wilayah 4 Makassar menyiapkan 2 unit teropong untuk menentukan rukyatul hilal, menentukan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Pemantauan berlangsung saat matahari terbenam selama 7 menit, yakni pukul 17.55 hingga pukul 18 waktu setempat. Saat ini lewat pukul setengah 7 malam di wilayah Indonesia Tengah dan lewat pukul setengah 8 malam di Indonesia Timur. Kita akan cek pantauan hilal di wilayah-wilayah tadi bersama dengan rekan-rekan kami di sejumlah wilayah. Jurnalis Kompas TV Syarif Jimar dan Muhammad Taksaka siap melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dan nanti kita juga akan dengar laporan dari jurnalis kami Linda Wirawan bersama Rama Pratama di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya mau ke Syarif dulu. Untuk pantauan tadi kami mendengar terkendala cuaca, terkendala kondisi langit mendung. Apakah untuk sekarang sudah kelihatan hasilnya, terlihat atau tidak? Baik Tifa dan juga saudara, untuk Merauke tadi tim Falakia dari Jayapura bersama Kabupaten Merauke telah menggelar pemantauan hilal pada pukul 16.00 waktu timur hingga pukul 17.25 saat memasuki maghrib. Namun saat pemantauan tim Falakia tidak berhasil melihat hilal karena ketinggian hilal masih berada di 0,14 derajat dan elongasi di 5,1 derajat. Sementara batas penetapan imkanur ru'yah hilal minimal di angka 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Selain itu juga kondisi cuaca sejak pagi dan hingga sore hari tadi Tifa tidak menentu, kadang cerah, hujan dan gerimis. Namun pada sore tadi agak cerah namun sedikit berawan sehingga menghalangi tim pemantauan rukyatul hilal di Badan Observasi Bulan Kabupaten Merauke terhalang untuk melihat hilal, sehingga tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Timur tadi tim Falakia menggelar konferensi pers menentukan bahwa dan menetapkan bahwa pemantauan hilal awal Zulhijjah di Kabupaten Merauke tidak terlihat. Namun kami juga sempat mewawancarai ketua tim Falakia dari Jayapura yang menerangkan bahwa ada kemungkinan perayaan Idul Kurban pada tahun ini akan bersamaan dengan Muhammadiyah karena dari salah satu titik di wilayah Sumatera itu di Aceh sudah ketinggian hilalnya sudah di atas 3 derajat dan elongasi di atas 6,4 derajat. Tifa. Oke, pelibatan pihak-pihak mana saja yang ada di wilayah Papua Selatan ini untuk proses pantauan hilal ini? Baik Tifa, untuk pemantauan hilal di Merauke pada penetapan awal Zulhijjah kali ini yang dilibatkan adalah tim BMKG dari Jayapura, tim BMKG Merauke, MUI Papua Selatan, MUI Merauke, tim Pengadilan Agama Jayapura, IAIN Merauke, serta tim Falakia dari Jayapura dan Kemenak Kabupaten Merauke. Tifa. Oke, dan dipastikan, saya mau menegaskan lagi, dipastikan bahwa hasil dari pantauan hilal kali ini sudah dilaporkan kepada Kementerian Agama untuk dibawa ke sidang isbat, betul? Baik sih Pak, tadi sore juga dipastikan bahwa hasil yang disampaikan ke media, bahwa hasil yang tidak terlihatnya hilal pada sore hari ini segera akan disampaikan ke Kementerian Agama dan untuk hasil penetapan awal Zulhijjah menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama, Pak. Oke, itu untuk di Merauke. Saya coba bergeser ke Makassar sekarang. Linda, apakah hal yang sama atau tantangan yang sama juga dihadapi oleh teman-teman pemantau hilal di Makassar? Iya. Kami mohon maaf, saudara, kami coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Linda Wirawan, jurnalis kami di Makassar, Sulawesi Selatan, yang siap akan melaporkan hasil pantauan hilal di sana untuk penentuan awal Zulhijjah 1446 Hijriah. Linda, saya coba pastikan dulu suara saya terdengar jelas ya, Linda? Linda? Oke.
Kita akan coba lagi untuk memantau hasilnya nanti untuk hilal di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini menjadi krusial juga. Makassar menjadi satu di antara 114 titik yang menjadi lokasi pemantauan hilal, persisnya di Center Point of Indonesia Makassar. Tadi di Merauke, Papua Selatan juga sudah dilaporkan dengan kondisi cuaca mendung, hilal tidak bisa dilihat, terlebih tadi dalam analisisnya masih berada di bawah ufuk. Saudara, sidang Isbat 1 Zulhijjah 1446 Hijriah menjadi penentu Hari Raya Idul Adha. Nah, Kementerian Agama telah menentukan kriteria terlihatnya hilal di Indonesia. Untuk memastikan tampak atau tidaknya hilal, ini dia, Kementerian Agama dan sejumlah lembaga sudah menyiapkan pengamatan hilal. Kriteria hilal atau kriteria visibilitas hilal untuk menentukan apakah bulan baru terlihat dan menjadi dasar bagi penentuan awal bulan Hijriah. Kriteria hilal yang saat ini berlaku yakni ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Di Jakarta, Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI melaksanakan pantauan hilal Zulhijjah di Masjid Hashim Asy'ari Kalideres, Jakarta Barat sore hari. Jumlah alat dipersiapkan untuk melaksanakan pantauan hilal. Beberapa alat yang disiapkan seperti teropong robotik dan alat teodolit untuk mengetahui arah kiblat. Tepat matahari terbenam sekitar pukul 17.45. Sebentar lagi ya, waktu Indonesia Barat, alat akan diaktifkan untuk memantau ketinggian hilal di Jakarta. Kita akan tinjau proses pemantauan hilal di Masjid Hashim Asy'ari Jakarta Barat dan persiapan sidang isbat di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Dua jurnalis kami siap dengan laporan langsungnya. Ada Suara Azani bersama Ganiar Febrian, kemudian ada juga Alfania Rizky dan Feriska Immanuel dari Kementerian Agama. Saya mau coba ke Suara dulu nih di Masjid Hashim Asy'ari. Ini sebentar lagi menuju 17.45 Suara. Sudah matangkah persiapan teknis di sana dan sudahkah mungkin ada perkiraan dari tim pantauan hilal apakah hilal terlihat atau tidak? Ya, Tifal, memang dari sejak pukul 4 sore sampai saat ini persiapan sudah dilakukan begitu ya untuk mempersiapkan beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pemantauan hilal. Ini ada beberapa alat, salah satunya satu alat ini ada satu teropong robotik ini memang yang menjadi alat utama untuk memantau ketinggian hilal begitu. Kemudian ada satu alat lainnya yaitu yang bernama teodolit. Teodolit ini maksud kami teodolit ini untuk mengetahui arah dari kiblat begitu. Dan memang ini diletakkan di lantai 2 Masjid Hashim Asy'ari dan kemudian diposisikan menuju arah barat, arah kiblat begitu. Dan kemudian memang nanti tepat pukul 17.45 akan dilakukan pemantauan hilal itu saat waktunya tepat matahari terbenam. Untuk perkiraan atau kondisi saat ini kami akan langsung bertanya kepada Bapak Abdul Holik, ini merupakan Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Selamat sore Bapak. Bapak, gimana sampai saat ini perkiraan dari pantauan hilal yang bisa dipantau oleh Lembaga Falakiyah, Bapak? Lembaga Falakiyah melaksanakan Ru'yatul Hilal pada hari ini tepat di jam 17.45 itu ketika tenggelamnya matahari munculnya hilal. Disitulah akan terlihat atau tidak. Terlihat atau tidaknya itu ada berbagai macam faktor. Pertama, alam yang ada di sekitar Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari ini mendukung atau tidak di jam 17.45. Yang kedua, data hisab yang dimiliki. Karena ru'yatul hilal adalah dasarnya dari ilmu hisab. Data hisab yang kami miliki pada sore ini itu 1,4 derajat ketinggian hilalnya. Elongasinya 6,7. Elongasi sudah memenuhi syarat, cuman ketinggian hilalnya belum memenuhi syarat. Artinya masih di bawah imkanul ru'yah. Sehingga akan sulit untuk bisa terlihat. Ditambah lagi dengan cuaca, pada hari ini sudah mulai di ufuk barat sudah mulai tertutup oleh awan tebal. Sehingga sangat susah untuk melihat hilal dengan menggunakan alat secanggih apapun. Kalau seandainya malam ini, sore ini hilal terlihat, berarti Zulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni.
Tapi kalau seandainya sore ini hilal tidak terlihat, maka istiqmal dilengkapi bulan Dzulqa'dahnya itu menjadi 30 hari. Berarti kalau dilengkapkan 30 hari, Idul Adhanya berarti bersamaan dengan hari Sabtu tanggal 7 Juni. Kita lihat nanti hasil pemantauan hilal di jam 17.45. Bapak, ini tepat sudah pukul 17.45 lewat 1 menit. Nah, ini artinya kan di belakang sudah memantau hilal ya Pak. Itu gimana Pak prosesnya, mungkin bisa dijelaskan? Kawan-kawan di belakang sedang memantau dengan menggunakan alat teleskop di 17.45 sampai ditambah 9 menit ke depan. Jam 17.54. Artinya kalau jam 17.54 benar-benar hilal sudah terlihat, sudah kami tutup dan kami laporkan ke Kemenag, kami laporkan ke PBNU bahwasanya kami tidak melihat. Ya. Baik Bapak, mungkin bisa dilanjutkan untuk penglihatannya Bapak, pemantauan hilalnya. Terima kasih banyak. Ini kami sama-sama memantau untuk hasil dari hilal ya Bapak. Dan kemudian saudara, memang ini dari pantauan dari Lembaga Falakiyah BPWNU ini sampai saat ini ya, hilal suara. belum terlihat. Terima kasih, saya terpaksa harus interupsi Anda. Terima kasih sekali lagi untuk laporannya. Kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib di wilayah DKI dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami ajak Anda kembali untuk melihat pantauan hilal di Makassar, Sulawesi Selatan lewat laporan jurnalis kami Linda Wirawan. Linda, pantauan hilal sudah terlihat atau tidak di sana? Linda? Linda, saya pastikan dulu suara saya terdengarkah dari studio? Ya, baik, terdengar Tiffany. Oke, silakan. Untuk pantauan hilal hari ini terlihat atau tidak? Baik, selamat malam Tifal dan juga saudara. Untuk pantauan hilal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan memang tidak terlihat dari Kota Makassar dikarenakan tertutup awan tebal dan dari teropong jenis fiber optik yang digunakan oleh BMKG wilayah Kota Makassar dan Sulawesi Selatan tentunya tidak bisa menembus awan seperti itu ya Tifal dan juga saudara. Dan untuk pemantauan hilal pada hari ini di Kota Makassar dilakukan di kawasan reklamasi Pantai Center Point of Indonesia atau CPI untuk masuknya bulan Zulhijjah dan penentuan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Pemantauan hilal tadi dilaksanakan pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah ketika matahari terbenam dan ini adalah waktu pengamatannya dilakukan selama 7 menit hingga pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, sehingga tadi dari pantauan kami diperkirakan bahwa pemantauan hilal selesai pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah. Namun sayang sekali bahwa hilal tidak terlihat karena memang dari siang tadi Tifal dan juga saudara setelah kami berkeliling di kawasan Pantai Losari memang Kota Makassar ini terpantau mendung dan sempat gerimis sehingga di sore tadi dari pantauan kami memang Kota Makassar ini tertutup awan tebal. Dari 115 titik pemantauan hilal yang ada di Indonesia, saudara, di Kota Makassar dilakukan di Center Point of Indonesia, mengingat bahwa di lokasi ini berada di ketinggian 10 meter di atas permukaan laut dengan jarak pandang horizontal yang teramati lebih jelas dan langsung berada di pinggiran pantai dengan pandangan ke wilayah barat sehingga memudahkan perhitungan sudut lokasi hilal. Untuk 3 kriteria Mabim, saudara, di Kota Makassar ketinggian hilal sudah di atas ufuk atau di atas 0 derajat dan hari ini ketinggian hilal sudah di 1,171 derajat dan sudah terpenuhi. Sedangkan untuk sudut elongasi harusnya di 6,4 derajat dan hari ini masih di 5,8 derajat dan tidak terpenuhi. Dan GMRI-nya harusnya 3,5 hari namun belum terpenuhi. Ivan. Oke, Linda Wirawan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Kami akan jeda sebentar, saudara, tetap di Breaking News. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian dan nafas juga terasa segar. After seminggu dan ternyata hasilnya wow.
Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Emang gini kalau udah terkoyak-koyak. Indomie soto koyak pedas doer. Dan Indomie soto koyak lagi. Nikmat medoknya bikin terkoyak-koyak. Saya kira sulit ya untuk hidup di atas kata-kata dalam bentuk novel atau